Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rekan-rekan, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, akhir-akhir ini di media sosial, kemudian kita terima juga di grup-grup WhatsApp kabar-kabar duka. Ada saudara kita, ada tetangga kita, ada kenalan kita, ada ulama, para guru dan lain sebagainya meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka dikabarkan terkena corona, terkena dampak dari virus COVID-19. Terlepas dari opini atau pendapat yang mengatakan bahwa COVID-19 ini rekayasa, COVID-19 ini buatan konspirasi dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, fakta yang dihadapi saat ini bahwa COVID-19 nyata adanya. Untuk itu kita harus melakukan ikhtiar menghadapi wabah COVID-19. Ikhtiar dunia, kita harus berolahraga, meningkatkan imun kita, gitu. Imunitas tubuh kita harus meningkat. Kemudian dengan makan makanan yang bergizi dan jangan lupa makanan yang halal, gitu ya. Jadi itu adalah bagian dari ikhtiar dunia. Ya. Tetapi yang kedua yang jangan pernah dilupakan, dan ini juga bagian yang terpenting, adalah ikhtiar langit. Tadi ikhtiar bumi, ini ikhtiar langit. Maksudnya apa? Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kenalan teman-teman kita itu terbebaskan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari COVID-19. Bagi yang terkena, kita doakan agar cepat sembuh, disembuhkan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya penyakit apapun sebabnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Kita berdoa. Ikhtiar tadi harus akan vitamin, berjemur dan lain sebagainya, harus. Itu ikhtiar dunia. Ikhtiar dengan agama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita ini hamba yang lemah. Kita ini hamba yang dhaif, tak berdaya kita. Makanya dalam setiap sholat, di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah itu selalu dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kita menyembah, dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Oleh sebab itu, ayo sama-sama kita berdoa. Umat
Muslim berdoa, umat Nasrani dengan agama mereka berdoa, Konghucu, Hindu, Buddha dengan agama keyakinan mereka berdoa. Ayo kita sama-sama berdoa. Agar apa? Agar wabah ini selesai, penyakit ini hilang, dan kita semua kembali hidup normal, kembali lagi aktivitas kita, dan kita sehat walafiat. Ini yang harus dilakukan. Nah, yang ketiga, sudah, jangan membuat keributan, jangan membuat orang panik, jangan membuat kontroversi. Sudah, bismillah, bantu pemerintah. Jangan membuat sesuatu hal yang membingungkan, membuat resah. Karena dalam Al-Quran sendiri dikatakan, apabila datang kepada kalian penjelasan kabar berita dengan membawa satu berita, maka itu harus konfirmasi kebenarannya. Kalau kita nggak tahu bahwa kabar itu benar apa tidak, kita bukan ahlinya, jangan sebar, jangan share, bikin orang panik dan lain sebagainya. Sudah, saya teringat sebuah syair yang diungkapkan seorang wali min auliyaillah, dikatakan hadza zamanus sukut wa mulazamatul buyut wa ridha bil qut ila antamut. Itu dikatakan hadza zamanus sukut. Ini adalah zaman, masa di mana diam. Masa ini lebih baik diam. Karena masa ini kalau kita berbicara membuat sesuatu yang tidak benar, ataupun sesuatu ini belum tentu kebenarannya, repot. Membuat orang resah, bisa jadi membuat orang kontroversi gitu ya. Diciduk lagi nanti. Ya sudah, diam. Kecuali membela kebenaran, bersuara boleh. Ya, tapi kalau justru membingungkan orang yang kita sendiri bukan ahlinya gitu, ya lebih baik diam. Hadza zamanus sukut wa mulazamatul buyut. Lebih baik kalau nggak ada sesuatu hal yang penting, kita melazimkan diri kita untuk berada di rumah. Di rumah saja. Ini jauh loh, jauh sebelum pandemi corona ini ada. Ini syair, kalau tidak salah saya, disampaikan oleh Habib Yusuf Al-Ghadri. Mohon maaf kalau salah, tetapi seingat saya beliau yang menyampaikan syair ini jauh sebelum ada pandemi corona. Wa mulazamatul buyut, melazimkan untuk berada di rumah saja. Karena apa? Di luar sana ada maksiat banyak macam, bikin pikiran kita ini nggak tenang dan lain sebagainya. Apalagi di masa pandemi corona ini, lazimkanlah di rumah. Nggak ada aktivitas di rumah, ya sudah, baca Quran, sholawat, meningkatkan mahabbah kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Perbanyak sholawat. Yang hafal sholawat tibil qulub, ya sudah, baca sholawat tibil qulub. Tidak tahu baca, tidak hafal membaca sholawat tibil qulub, sholawat saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak-banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Karena istighfar itu mampu untuk meredakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak akan menurunkan azabnya kalau hambanya mau banyak beristighfar. Wa ridha bil qut, ridha dengan makanan kita. Qanaah, Allah berikan kita rezeki, kita terima. Nggak pernah kita protes, ya Allah, ngapa sedikit rezekiku ini? Qanaah, terima. Ini pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanaah. Orang yang qanaah itu melahirkan orang yang kaya, gak miskin. Kenapa? Dia merasa cukup.
dengan pemberian Allahnya cukup gitu. Ridho dengan pembagian harta, pembagian rezeki yang dibagikan kepadanya. Nggak iri dia, oh saya sekian, tetangga saya kok kaya ya, kok saya begini ya. Nah, sudah, ridho, tenang hati itu, nggak stres, nggak naik darah, nggak tinggi darah, nggak tensinya tinggi, tenang. Karena apa? Hati itu harus dijaga, hati harus dijaga. Wa mulazamatul buyut wa ridha bil qut ila antamut, sampailah engkau meninggal dunia. Jadi saat ini adalah zamannya kita itu diam, jangan berbicara kecuali hal-hal yang penting, yang bermanfaat, yang membawa kemaslahatan, bukan kontroversi, bukan hujat memaki dan lain sebagainya. Yang kedua, wa mulazamatul buyut, melazimkan berada di rumah. Di dalam rumah itu ya berzikir, berdoa, ibadah lainnya. Kalau tidak ada perlu di luar. Kecuali kita harus bekerja ya, bekerja sudah di luar. Wa ridha bil qut, ridha dengan makanan pokok yang dibagikan ke kita, diberikan Allah kepada kita, rizki yang diberikan kepada kita, ila antamut, sampai kita meninggal dunia. Nah, itu saya kira 3 hal yang harus kita ingat. Pertama, ikhtiar dunia, yang kedua ikhtiar langit ya, ikhtiar bumi, ikhtiar langit, yang banyak-banyak berdoa. Kemudian yang cairnya, jangan mendatangkan sesuatu yang merusak persatuan umat. Sudah ya, selama tidak memberi manfaat, ya sudah lebih baik diam gitu. Nah, kecuali memberi manfaat, berdakwah, mengajak zikir, mengajak masyarakat ayo menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Wah, itu lebih baik gitu, daripada mengumbar sesuatu yang tidak jelas, yang tidak benar, yang hoax, apalagi yang hoax begitu. Nah, lebih baik tinggalkan itu semua. Nah, saya kira itu Al-Fakir. Mohon maaf kalau seandainya ada sesuatu hal yang tidak berkenan, karena ini bagian dari kita bersama untuk menjaga persatuan umat, untuk membawa kemaslahatan, terlebih di kondisi pandemi saat ini. Lebih baik kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, tetangga kita, masyarakat, dan umat muslim dan umat manusia secara umum. Semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua ini diberikan kesehatan, sehat wal afiat zahir dan batin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.